Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sanghyadi Buddhaya, Namo Buddhaya. Nama saya Alvino dengan NPM 2151080, kelas 1 BUMN Pendidikan Agama Buddha, Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai meditasi. Meditasi adalah kegiatan ataupun suatu bentuk pemusatan pikiran pada satu objek. Dan meditasi dalam agama Buddha itu biasanya yang paling umum digunakan itu adalah pemusatan objek kepada pernapasan, memusatkan pikiran pada keluar masuknya nafas, jadi memperhatikan keluar masuknya nafas atau anapanasati. Kemudian ada meditasi metabawana, yaitu dengan mengembangkan perasaan cinta kasih ketika melakukan meditasi. Nah, meditasi anapanasati atau yang memperhatikan keluar masuknya nafas ini adalah salah satu cara yang dipakai oleh Buddha Gautama juga ketika beliau melakukan meditasi seperti itu. Dan yang paling banyak diajarkan adalah yang anapanasati ini, yaitu dengan melatih konsentrasi terhadap keluar masuknya nafas, memperhatikan keluar masuknya nafas seperti itu. Kemudian yang metabawana ini mengembangkan perasaan cinta kasih. Jadi mengembangkan perasaan cinta kasih ketika meditasi kita bisa mengucapkan seperti semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau mengembangkan perasaan cinta kasih yang lainnya. Dan metabawana ini sendiri adalah bentuk meditasi ataupun pemusatan pikiran yang juga sering saya gunakan pribadi ketika melakukan meditasi di vihara ataupun di rumah seperti itu. Nah, meditasi ini sendiri memiliki banyak sekali manfaat dan saya sudah menjalani dan mempraktikkan meditasi ini kurang lebih 1 minggu dan saya sudah bisa merasakan apa saja sih manfaat yang saya dapatin dari melakukan meditasi ini. Nah, meditasi itu teman-teman bisa lakukan seperti kurang lebih 15-20 menit per harinya. Jadi semampu teman-teman aja, jangan dipaksain, daripada teman-teman memaksakan waktu tersebut tapi ujung-ujungnya nanti teman-teman menjadi tidak fokus di ujung. Itu lebih baik teman-teman melakukan meditasi pada saat memang teman-teman masa fokusnya gitu. Jadi ketika kalian merasakan udah fokusnya mulai terpecah, ya lebih bagus teman-teman akhiri meditasi tersebut daripada tidak bermanfaat seperti itu teman-teman. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan diri seperti itu. Nah, meditasi itu ada macam-macam caranya. Yang pertama ada meditasi duduk. Meditasi duduk itu adalah duduk seperti ini. Kemudian duduk bersila. Kemudian badan usahakan tegap. Terus tangan bisa diletakkan di depan seperti di gambar di sini atau diletakkan di kedua lutut, di atas lutut gitu. Nah, teman-teman bisa menutup mata dan mulai berkonsentrasi seperti itu. Kemudian ada meditasi berdiri. Meditasi berdiri ini adalah caranya kaki itu usahakan membentuk arah V gitu. Jadi untuk menyangga tubuh teman-teman supaya tidak lenglong ke kiri kanan gitu. Kemudian usahakan tegap, terus tangan bisa diletak di depan perut dan mulailah berkonsentrasi seperti itu. Nah, kemudian ada meditasi berjalan. Meditasi berjalan itu kita tuh berjalan dengan memperhatikan irama langkah kaki kita dan menutup mata dan penuh dengan konsentrasi seperti itu. Dan kata meditasi berjalan itu sebaiknya pilihlah area yang luas sehingga teman-teman nantinya tidak termudah untuk terhantuk benda ataupun tersenggol benda seperti itu. Jadi meditasi berjalan memang menurut saya agak lebih membutuhkan tempat seperti itu. Kemudian ada meditasi tidur. Nah, meditasi berbaring ini posisinya seperti Buddha Parinibbana. Jadi posisi kita menyamping, terus tangan kita itu sebelah kiri menyangga kepala seperti ada contoh ini, kemudian tangan yang sebelah sini diletakkan. Jadi posisinya miring gitu, begitu. Dan itu dialah cara menggunakan cara mempraktekkan meditasi berbaring seperti itu, teman-teman. Dan ingat pada saat melakukan meditasi itu teman-teman harus memilih objeknya ya, seperti yang saya bilang tadi ada objek keluar masuk nafas, ada melalui metabawana atau cinta kasih, dan juga sebenarnya ada 40 objek lagi
dalam meditasi itu ada 40 objek lagi, yang dimana saya tidak bisa membahas terlalu panjang soalnya kalau ini dibahas satu persatu banyak. Tapi pada intinya 40 objek ini disesuaikan dengan sifat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya sifatnya lebih ke arah pemarah, itu ada objek meditasi yang sesuai dengan sifat kita. Kemudian kalau misalnya kita tuh punya sifat serakah, ada objek meditasi yang sesuai sama sifat kita. Terus kalau kita punya sifat pembenci, itu ada objek-objek meditasi yang bisa membantu kita untuk mengurangi perasaan itu. Jadi ada objek-objek yang bisa membantu untuk meredakan ataupun mengurangi keburukan dalam diri kita. Jadi manfaat meditasi itu banyak sekali gitu. Salah satunya seperti tadi. Nah, manfaat yang saya dapatkan selama kurang lebih 7 hari melaksanakan meditasi, itu yang pertama, saya menjadi lebih fokus dalam mengerjakan tugas, terus juga pikiran saya jauh lebih tenang, dan saya bisa mengontrol diri dan bisa menyusun waktu saya ketika mengerjakan tugas, jadi lebih teratur gitu. Terus yang kedua, saya menjadi lebih fokus ketika belajar. Terus yang ketiga, batin saya menjadi jauh lebih tenang seperti itu. Dan kesulitannya di hari pertama tentunya itu saya masih berusaha untuk mencari titik fokus, mencari fokusnya saya itu kemana. Terus udah hari kedua saya mulai bisa memfokuskan diri saya. Kemudian sampai ke hari 3 juga sudah semakin bisa memfokuskan. Tapi masih ada distraction atau gangguan-gangguan dari luar seperti rasa pegal atau apapun itu. Kemudian keempat, kelima itu udah mulai bisa fokus, udah enggak banyak gangguan lagi. Terus 6 ke 7 saya sudah bisa memfokuskan objek meditasi saya dan juga bisa sepenuh hati dan tanpa ada gangguan dari manapun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan mengenai pengalaman saya melakukan meditasi kurang lebih dalam 7 hari ini. Dan terima kasih untuk kesempatannya Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempraktikkan meditasi di rumah. Dan semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, kepada penonton, kepada Ibu juga, dan kepada diri saya sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Namo Sankhyang di Budaya, Namo.